forward. And Romani, Indonesia international, who... Was that their final known goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. Patrick Kluivert dan Pascal Struijk duduk bareng di tribun Kassam Stadium. Apakah ini pertanda Pascal Struijk akan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat untuk memperkuat timnas Indonesia? Patrick Kluivert terpantau menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United yang merupakan lanjutan pekan ke-43 Liga 2 Inggris 2024-2025 pada Sabtu 19 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Di akun Instagramnya @patrickkluivert, ia membagikan momen foto bareng dengan pemain timnas Indonesia yang bermain untuk Oxford United, Marcelino Ferdinand. Tak sendiri, Patrick Kluivert ditemani penasehat teknis PSSI, Jordi Cruyff, dan asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzat. Selintas tak ada yang aneh dengan unggahan tersebut. Namun, ketika pertandingan berlangsung, justru kamera menyorot ke tribun stadion. Patrick Kluivert dan Pascal Struijk nonton bareng laga Oxford United versus Leeds United. Di sana terlihat Patrick Kluivert duduk di tribun bagian atas bersama Denny Lanzat dan Jordi Cruyff. Sementara persis di depan mereka bertiga ada Pascal Struijk. Pascal Struijk absen di laga Oxford United versus Leeds United karena mengalami cedera. Menurut laporan Sky Sports, bek 25 tahun itu absen karena mengalami cedera kaki dan diperkirakan baru akan pulih pada akhir musim ini. Karena itu, hal unik pemain yang mengalami cedera tetap ikut bersama rombongan timnya. Disebut unik karena Pascal Struijk menyaksikan laga tandang, bukan kandang. Tenaga tambahan luar biasa bagi timnas Indonesia jika Pascal Struijk bergabung. Pascal Struijk bisa dibilang kepingan puzzle terakhir bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, timnas Indonesia belum benar-benar memiliki pemain matang di posisi bek tengah sebelah kiri. Benar di sana ada Justin Hubner, namun bek 21 tahun itu masih terlalu muda untuk menjadi andalan skuad Garuda. Karena itu, tenaga Pascal Struijk sangat berharga bagi timnas Indonesia. Tak hanya kuat dalam bertahan, Pascal Struijk juga dapat diandalkan untuk membantu serangan. Bersama Leeds United, bek bertinggi badan 190 cm ini tampil tajam. Dari 35 pertandingan Liga 2 Inggris 2024-2025, Pascal Struijk mengemas 5 gol. Jadi apakah Pascal Struijk menjadi pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Pascal Struijk bukan pemain sembarangan. Sejak debutnya bersama Leeds United pada 2019, ia terus menjadi bagian penting dalam skuad utama, baik ketika tim bermain di Premier League maupun kini Championship. Pengalaman bermain di level kompetitif Eropa tentunya menjadi nilai lebih, mengingat timnas Indonesia masih kekurangan pemain belakang dengan pengalaman semacam ini. Salah satu keunggulan utama Struijk adalah fleksibilitasnya di lapangan. Berdasarkan data Transfer Market, ia tidak hanya mampu bermain sebagai bek tengah, tetapi juga diandalkan sebagai bek kiri hingga gelandang bertahan. Dengan fleksibilitas ini, pelatih timnas Indonesia bisa memanfaatkan kehadirannya dalam berbagai skema dan formasi, apalagi saat menghadapi lawan-lawan tangguh di turnamen besar. Kemampuan adaptasi Struijk tentunya menjadi aset yang tak ternilai di tengah keterbatasan stok pemain bertahan berkualitas dalam negeri. Dengan postur tubuh menjulang setinggi 190 cm, Struijk punya keunggulan signifikan dalam duel udara. Ia menjadi sosok penting dalam menjaga pertahanan dari bola-bola mati dan juga ancaman crossing lawan. Tak hanya itu, kekuatan fisiknya juga membuatnya tangguh dalam duel 1 lawan 1. Kombinasi ini sangat dibutuhkan timnas Indonesia yang selama ini kerap kalah postur dan power saat bertemu lawan dari kawasan Asia Barat. Struijk tidak hanya eligible secara dokumen, tapi juga secara identitas. Ia mengaku memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang lahir di Hindia Belanda. Dalam wawancaranya, ia menyebut dirinya kadang merasa sebagai orang Indonesia. Ini memperkuat posisi hukum dan emosionalnya jika proses naturalisasi berjalan. Saya punya koneksi dengan Indonesia, namun saat ini saya lebih terlibat dengan Belanda dan Belgia, ujarnya. Di Indonesia, orang-orang Indonesia sangat tahu kalau saya punya darah Indonesia. Saya tidak tahu bagaimana mereka menemukannya. Saya harus mengakui bahwa saya terkadang merasa sedikit orang Indonesia, tapi kadang juga tidak. Selain keluarga di sana, saya tak berhubungan atau mengenal orang Indonesia lainnya, kata Struijk. Pascal Augustus Struijk lahir di Deurne,
Belgia pada 11 Agustus 1999. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi ADO Den Haag sebelum bergabung dengan Ajax Amsterdam pada 2016. 2 tahun berselang, ia direkrut oleh Leeds United untuk memperkuat tim mudanya. Struijk langsung menunjukkan progres pesat dan mendapatkan debut di tim utama pada 2019. Sejak saat itu, ia tak tergantikan di lini belakang. Selain pernah memperkuat timnas Belanda U21, ia belum pernah dipanggil tim senior Belanda, membuat peluang membela Indonesia masih terbuka lebar. Munculnya Pascal Struijk di laga Oxford vs Leeds bersama 3 tokoh penting dalam struktur timnas Indonesia bukanlah sekedar kebetulan. Di balik momen itu tersimpan potensi besar bagi Garuda untuk mendapatkan bek kelas Eropa yang siap pakai. Dengan kombinasi pengalaman, fleksibilitas, kekuatan fisik, dan koneksi darah yang sah, Pascal Struijk bisa menjadi bagian penting dari revolusi timnas Indonesia ke depan. Sekarang tinggal bagaimana PSSI memanfaatkan momentum dan menjalin komunikasi lebih lanjut dengan sang pemain. Apakah Pascal Struijk akan menjadi penerus proses naturalisasi seperti Jordi Amat atau Shane Patinama? Waktu yang akan menjawab, namun sinyalnya sudah jelas, timnas Indonesia sedang bersiap naik level. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.